Inilah 9 makam dari para tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa, beserta sedikit kisah dari mereka. Inilah makam dari para Wali Songo. Halo para Sobat TV Kuno. Bagi kalian yang beragama Islam, pasti sering mendengar kata istilah ziarah makam wali, yang bertujuan untuk mengenang jasa para Wali Songo, yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Ziarah makam yang kini lebih dikenal sebagai wisata religi ini, lebih banyak lagi dilakukan saat menjelang atau waktu bulan Ramadan berlangsung. Jikalau kalian ada yang tertarik ke sana dan hendak melakukan wisata religi ziarah makam Wali Songo ini, berikut ini adalah daftar makam Wali Songo di Pulau Jawa beserta beberapa kisah yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada makam Sunan Gresik, yang berlokasi di Jalan Malik Ibrahim nomor 56-62, Gapuro Sukolilo, Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau juga disebut Maulana Maghribi. Berbagai sumber menyebut bahwa beliau merupakan seorang keturunan Arab yang dilahirkan pada abad ke-14 di Uzbekistan, Asia Tengah. Sunan Gresik pertama kali tiba di Nusantara ini, diperkirakan sekitar awal abad ke-14 dari Champa, Vietnam, dan tempat pertama yang dikunjungi ialah wilayah yang kini menjadi kota Gresik, Jawa Timur, yang juga sekaligus menyebarkan agama Islam hingga akhirnya meninggal dunia. Beliau pun akhirnya dimakamkan di sebuah bangunan berbentuk pendopo, yang juga menjadi area makam istri dan anaknya. Konon, Sunan Gresik adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa ini, dan bahkan menjadi senior serta guru dari para Wali Songo lainnya. Kala itu, beliau merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan pada masa-masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit, yang menjadi penguasa Pulau Jawa ini. Yang kedua, ada makam Sunan Ampel, yang berlokasi di Jalan Ampel, Petukangan 1, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah, yang dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik, yang juga sekaligus keponakan seorang Prabu Brawijaya. Sunan Ampel pertama kali datang ke Indonesia karena adanya gonjang-ganjing politik di Kerajaan Champa. Daerah asal ibunya yang tak lain merupakan seorang putri dari Kerajaan Champa tersebut. Beliau sempat singgah sebentar di Palembang, dan bahkan beliau berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar. Selain itu, daerah Tuban, Jawa Timur, adalah tempat yang menjadi persinggahan lain, sebelum akhirnya Sunan Ampel diberi sebidang tanah di kawasan Ampel, Surabaya, oleh Prabu Brawijaya. Bapak para wali adalah sebutan lain untuk Sunan Ampel ini, lantaran beliau melahirkan 7 anak dan 2 diantaranya kelak menjadi seorang wali juga, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel meninggal sekitar tahun 1481 dan dimakamkan di kawasan Ampel, tepatnya di sisi barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga, ada makam Sunan Bonang, yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mustain, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang alias Raden Magdum Ibrahim adalah ulama anggota Wali Songo yang juga putra dari Sunan Ampel. Selain mendapat bekal ilmu dari sang ayah, Sunan Bonang juga belajar dari Syekh Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan dan juga karya sastra. Konon,
Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya, atau yang kerap disebut bonang. Oleh sebab itulah, beliau disebut sebagai Sunan Bonang. Perjalanan dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur, dan mendirikan sebuah langgar di tepi Sungai Brantas, dan setelah itu, beliau bertolak ke Demak, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain untuk meneruskan dakwahnya, dan pada akhir hayatnya, Sunan Bonang dimakamkan di daerah Tuban ini. Yang keempat, ada makam Sunan Giri, yang berlokasi di Jalan Sunan Prapen nomor 7 Pedukuhan, Sekar Kurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri mempunyai banyak sebutan nama lain, seperti Joko Samudro, Muhammad Ainul Yakin dan Raden Paku, dan di samping itu, beliau juga merupakan seorang raja yang memerintah kerajaan Giri Kedaton, yang kini menjadi Kabupaten Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Prabu Satmata. Saat beranjak besar, Sunan Giri dipondokkan di pesantren Ampel Denta, yakni pesantren milik Sunan Ampel. Beliau juga melaksanakan ibadah haji dan memperdalam ilmu keislamannya di Mekah, sebelum akhirnya mendirikan pesantren di daerah Giri, yang juga merupakan menjadi tempat makam Sunan Giri berada. Di samping pendidikan, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri juga melalui pendekatan karya seni dan permainan anak-anak, sehingga ada beberapa tembang anak karya Sunan Giri yang populer, diantaranya tembang Padang Bulan dan Cubla-Cubla Suweng. Yang kelima, ada makam Sunan Derajat, yang berlokasi di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Putra bungsu dari Sunan Ampel sekaligus adik Sunan Bonang ini, juga dikenal dengan nama Raden Kasim, Sunan Mayang Madu, Pangeran Kadrajat, Maulana Hashim, dan Raden Syarifuddin, dan gelar Sunan Mayang Madu yang dimilikinya, merupakan pemberian dari Raden Patah, yang merupakan seorang raja dari Kesultanan Demak. Sunan Derajat sendiri, belajar keislaman secara langsung dari sang ayah. Begitu beranjak dewasa, beliau lantas merantau ke Cirebon untuk berguru ke Sunan Gunung Jati, dan setelah cukup lama berada di sana, Sunan Derajat lantas menikahi putri Sunan Gunung Jati dan kembali ke Ampel bersama istrinya. Sunan Ampel kemudian meminta anaknya tersebut untuk berdakwah ke daerah Gresik. Kemudian, Sunan Derajat pun menuruti perintah ayahnya dan menyebarkan Islam di sana, dan di masa tuanya, Sunan Derajat kemudian pindah ke kawasan Dalem Wungkur, dan menghabiskan hari-harinya dengan berdakwah hingga menutup usia. Yang keenam, ada makam Sunan Kalijaga, yang berada di Jalan Raden Sahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta yang merupakan seorang bupati Tuban kala itu. Beliau dilahirkan pada sekitar 150 Masehi dengan nama Raden Said. Berbeda dari masa kecil para wali songo lainnya, Sunan Kalijaga muda sangatlah nakal dan terkenal suka mencuri. Padahal sebenarnya, konon, Raden Said melakukan pencurian itu untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang memerlukannya. Hingga pada suatu hari, Sunan Kalijaga yang diusir oleh ayahnya tidak sengaja bertemu dan hendak merampok Sunan Bonang. Namun, dari pertemuan itulah kehidupan Sunan Kalijaga berubah 180 derajat, yang merubah beliau hingga menjadi salah satu dari wali songo ini. Sunan Kalijaga merupakan ulama wali songo dengan pengaruh dan cakupan dakwahnya yang paling luas di tanah Jawa. Namun, tak ada catatan pasti yang menyebut kapan Sunan Kalijaga meninggal dunia. Adapun makamnya, yang berada sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Yang ketujuh, ada makam Sunan Kudus,
yang berlokasi di Gang Kauman, Pejaten, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah salah satu alumni pesantren Ampel Denta. Beliau lahir dari keluarga bangsawan dengan nama Jafar Shadiq. Ayahnya sendiri merupakan Utsman Haji bin Ali Murtada, seorang panglima kerajaan Demak sekaligus saudara kandung dari Sunan Ampel. Sebelumnya, Sunan Kudus juga merupakan imam besar Masjid Agung Demak dan hakim di Kerajaan Demak. Namun, beliau lantas pindah ke kawasan Tajuk saat terjadi perselisihan internal di tubuh Kerajaan Demak, dan di kawasan Tajuk itulah, Sunan Kudus fokus berdakwah tentang Islam. Dakwah beliau yang diterima dengan baik dan membuat wilayah Tajuk berganti nama menjadi Kudus. Dan nama tersebut diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci yang ada di Yerusalem. Dan setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah ini, Sunan Kudus akhirnya tutup usia di sana. Yang kedelapan, ada makam Sunan Muria, yang berlokasi di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi anggota Wali Songo yang paling muda. Nama lain dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said dan Raden Prawoto. Dan selain menjadi sosok penting dalam persebaran agama Islam di Tanah Jawa, Sunan Muria juga merupakan tokoh penting di dalam Kesultanan Demak. Meski berada di dalam lingkaran penting Kesultanan Demak, Sunan Muria justru memilih untuk menetap di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Beliau memilih tinggal di kawasan Gunung Muria, sisi timur laut dari kota Semarang. Cara dakwah Sunan Muria ternyata juga cukup unik. Beliau berdakwah menggunakan cerita wayang seperti yang dilakukan oleh ayahnya dahulu. Dakwahnya pun meluas sampai ke kawasan Jepara, Tayu Juwana, dan hingga di sekitar kota Kudus. Dan pada tahun 1551 Masehi, Sunan Muria menutup usia, dan makamnya berada di lereng Gunung Muria. Yang kesembilan, ada makam Sunan Gunung Jati, yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan anggota Wali Songo yang juga sekaligus menjadi Sultan Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati telah menekuni ilmu agama dari sejak beliau masih kecil, dan bahkan beliau sampai belajar ke Mekah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Athaillah Al-Syazili, dan beberapa tahun kemudian, sang guru memintanya pulang dan berguru ke Syekh Maulana Ishaq yang berada di Aceh. Beliau memenuhi perintah tersebut dan terus mengembara hingga ke pesantren Ampel Denta. Setelah cukup lama beliau berguru di pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel kemudian memintanya untuk berdakwah di kawasan Cirebon mengganti Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Dan setelah banyak masyarakat Cirebon memeluk agama Islam, kemudian Sunan Gunung Jati melanjutkan dakwahnya hingga sampai ke wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Itulah daftar 9 makam Wali Songo di Tanah Jawa ini. Buat kalian yang belum pernah ziarah ke sana, semoga suatu saat kalian bisa ziarah ke makam para tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa ini. Oh ya Sobat TV Kuno, jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.